Pengertian AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai persyaratan pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Pusat Cipta Kerja Nomor 22 Tahun 2021. Tujuan AMDAL antara lain memberikan masukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelola kegiatan. 2. Memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan. Dan ketiga, memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Fungsi AMDAL. 1. Sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. 2. Untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan atas kelayakan sebuah lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan tertentu. 3. Membantu memberikan masukan dalam rangka menyusun sebuah rancangan yang terperinci dari suatu rencana usaha atau kegiatan. 4. Membantu memberikan masukan dalam suatu proses penyusunan, rencana pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup. 5. Membantu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. 6. Sebagai rekomendasi utama untuk sebuah izin usaha. 7. Sebagai scientific document and legal document. 8. Sebagai izin kelayakan lingkungan. Manfaat AMDAL secara garis besar antara lain: 1. Manfaat AMDAL bagi pemilik usaha, memberikan gambaran atas manfaat, risiko, dan kegiatan yang dikelola. 2. Manfaat bagi pemerintah, untuk mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha. 3. Manfaat AMDAL bagi masyarakat, masyarakat bisa mengetahui bagaimana rencana pembangunan berlangsung. 4. Manfaat AMDAL bagi lingkungan hidup, terpeliharanya kualitas lingkungan secara baik dan terjaminnya ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 1,9 juta kilometer persegi untuk wilayahnya dan lebih dari 1.000 pulau. Tentunya, mobilitas merupakan salah satu kunci kemajuan daerah tersebut. Salah satu pendukung mobilitas ialah infrastruktur. Infrastruktur merupakan pelayanan daripada pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu contoh infrastruktur adalah jalan raya. Seiring dengan berjalannya waktu, volume kendaraan semakin lama semakin meningkat. Dengan terjadinya peningkatan volume yang tinggi pada saat ini, menyebabkan jalan terpenuhi oleh kendaraan-kendaraan sehingga terjadinya kemacetan. Kemacetan terjadi dikarenakan oleh kapasitas jalan tersebut tidak dapat lagi menampung jumlah kendaraan-kendaraan yang ada pada jalan tersebut. Oleh karena itu, salah satu solusinya ialah dengan mengadakan pembangunan jalan bebas hambatan atau yang biasa disebut jalan tol. Jalan tol ini merupakan percepatan kegiatan mobilitas dan ekonomi, aksesibilitas orang dan barang dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat. Saat ini, Indonesia sedang melakukan percepatan pembangunan jalan tol demi mewujudkan Indonesia maju. Salah satu proyeknya yaitu pembangunan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung tahap 2 dari daerah Keramasan Kota Palembang hingga daerah Betung Kabupaten Banyuasin. Proyek pembangunan tol Kayu Agung Palembang Betung ini ditargetkan selesai pada kuartal kedua tahun 2024 dengan sumber dana BUMN diperkirakan sekitar 22 triliun. Tapi apakah kita pernah berpikir dampak yang akan terjadi dan setelahnya terhadap warga sekitar? Bisa kita cerita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Sani. Beliau merupakan Ketua RT Desa Lubuk Keranji yang terdampak pembangunan jalan tol. Berikut adalah wawancara. Selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Mutiara Wansari dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya mau wawancara. Tapi sebelumnya boleh perkenalkan diri Pak. Pagi menjelang siang, saya perkenalkan nama saya, yaitu selaku Ketua RT di Lubuk Keranji. Nama saya Muhammad Sani. Baik, Mutiara di sini mau bertanya ya Pak, kan sekarang lagi ada pembangunan jalan tol. Ya, Nah, menurut Bapak, apa sih dampak dari pembangunan jalan tol ini Pak? lalu dampak dari pembangunan jalan tol ini banyak. Yang terutama ini dulu, cuma yang perlu ku sampai ke masuk di jalan tol ini, khusus aku mungkin seluruh warga Lubuk Keranji juga bangga. Masuk di jalan tol ini kan kena di jambatan mewah nanti. Nah, di samping itu pula manfaat bagi warga di sini jalan tol itu masuk, bagian ketik gorong-gorong, bacaan di gorong-gorong, manfaatnya. Itu manfaat bagi warga Lubuk Keranji khususnya. Nah, dampak ini banyak daripada manfaatnya. Nah, dampaknya banyak itu mana? Terutama jalan. Jalan ini kan
kalau musim hujan di sini jalan itu seperti laut, tidak terinjak ini. Jadi banyak itu tadi balik ke jalan lah, akibat jalan tol tadi kendaraannya besar-besar lewat, jadi jalan tadi merenyak tanpa parit. Maka itu banyak tadi kalau hujan balik ke jalan kena parit tidak kaki. Mungkin kalau ada paritnya dia kering. Nah sudah itu pula keduanya ngapa parit itu tidak kaki. Ini kendalanya di gas alam. Gas alam itu kan selangnya tanam di parit. Nah jadi kalau kami minta bantuan dari SMS kira-kira dari pihak mana baik, terutama jalan tol mungkin tidak berani nak ngukut parit itu. Takut kaget ngukut ke selang gas. Sebab selang gas itu kalau yang untuk asnya dalam, tapi yang untuk dari rumah ke rumah itu kan di pinggir parit. Nah kalau ngukut parit tadi, kenalah selang gas itu. Nah, jadi banyak dampak di sini. Maka itu jalan di khusus Lubuk Ranji ini buntu parit. Itu yang ini untuk dampak ini. Untuk harapan kedepannya apa Pak? Dari pembangunan jalan tol ini. Kalau itu banyak sebenarnya. Mak mana jalan di Lubuk Ranji ini ke Lubuk Ranji ini khususnya kelurahan Seriau itu bagus. Nah, kalau untuk itu ya kalau ada nak tanya lain ya silakan. Kalau ada yang ditanya kan. Artinya sudah Pak. Hmm. Makasih atas penjelasannya. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan tol ini memiliki dampak positif dan dampak negatif, di mana masyarakat Lubuk Ranji bangga karena desanya termasuk salah satu wilayah pembangunan jalan tol Kayu Hangkung Palembang dan terbuatnya saluran pembuangan air atau drainase. Namun di balik itu ada dampak negatif yang terjadi, yaitu jalan akses masyarakat menjadi rusak dan berlubang akibat aktivitas alat berat hingga menyebabkan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berharap jalan akses mereka diperbaiki menjadi sedia kala. Berikutnya adalah wawancara yang akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Fadil Rahmat. Baiklah, terima kasih saudara. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan mewawancarai Bapak Ismail. Beliau merupakan quality engineer daripada proyek tol kapal bentuk tahap 2. Yuk, mari kita lihat video wawancara ini. Berbantu Pak, perkenalkan. Nama saya Kevin Rahmatullah, perwakilan mahasiswa dari Politeknik Industri Jaya yang sekarang sedang magang di proyek tol kapal bentuk khususnya daerah Panganbala ini Pak. Mungkin Bapak sebagai dari pada pihak konsultan, kami ingin ada pertanyaan Pak mengenai bagaimana sih Pak tentang material sisa-sisa daripada proyek tol. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama Bapak siapa Pak? Nama saya Ismail Soleh. Posisi saya sebagai quality engineer untuk proyek kapal bentuk. Kebetulan salin saya yang saya tangani STA 75 sampai 95 termasuk ITC itu di bawah kendali saya. Soal pertanyaan tadi Pak untuk mengenai material-material sisa yang itu Pak bagaimana? Secara kontrak itu wewenangnya CI kita, tapi oke saya jawab. Untuk sisa-sisa spoon file itu seharusnya itu diangkut keluar dari proyek atau ditanam. Jangan sampai nanti ada masalah jadi pertanyaan. Itu yang saya tahu. Kalau untuk seperti agregat atau dan material sisanya itu gimana kan? Kalau untuk agregat A, kalau di lapangan jadi nggak akan ada sisa. Ya pasti nggak ada. Yang paling kalau ada stok baik kan nggak kita bayar, karena kita agregat berdasarkan gambar, typical cross section dibutuhkan di lapangan itu udah jelas semua pasti ya. Per meter lagi yang berapa kubik, lulusnya berapa persen, itu enggak, kayaknya di lapangan nggak ada sisa kecuali jalan akses. Nah itu kan mungkin ada baterai apa itu emang nggak kita bayar. Jalan akses itu kalau jauh ke yang lapangan agen A, apakah itu material-material lain itu kayaknya nggak ada sisa. Itu harus kumpai tadi. Mungkin terima kasih Pak untuk jawabannya.
Nah, kami juga mengucapkan terima kasih sudah menerima kami di sini untuk magang di sini dengan baik. Mungkin itu saja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa material sisa dari proyek, terutama agregat atau pasir, itu harus dikeluarkan dari set proyek, namun berbeda dengan stuntal atau bekas daripada dasar, yang dimana bekasnya harus ditanam di dalam tanah agar menjaga permeabilitas tanah tersebut dalam menyerap air. Selanjutnya akan ada wawancara dari teman saya, Nadia Lestari. Tanya, silakan Nadia. Terima kasih kepada pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Masani selaku pedagang warung di tol tersebut. Berikut adalah wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Nadia Lestari dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam ibu siapa? Sama Ibu Masani. Baiklah, saya izin mempertanyakan satu pertanyaan kepada Ibu. Sebagai penjual warung di dekat proyek pembangunan tol ini, bagaimana sih Bu dampak ekonominya terhadap Ibu sebagai penjual warung di daerah sini? Di daerah sini dijualan. Iya. Kalau saya ini hasil apa? Iya, hasilnya Bu. Hasil. Kira-kira semenjak ada proyek tol ini sama sebelum ada proyek ini kira-kira meningkat atau menurun Bu? Oh, seada proyek ini katanya kira-kira yang Masih normal. masih normal, walaupun proyek ini belum ada, walaupun proyek sudah ada, masih normal kayak Itu saja pertanyaan yang saya akan tanyakan. Terima kasih Bu. Jadi hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Marhani, beliau merupakan pedagang warung di dekat proyek pembangunan tersebut, tidak mengalami dampak perubahan yang signifikan terhadap warungnya. Baiklah, selanjutnya adalah wawancara terhadap teman saya, yaitu Farid. Farid, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nadia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Sudar. Beliau merupakan petani karet di Desa Lubuk Keranji, yang berada di sekitar wilayah pembangunan jalan tol Kapal Betung tahap 2. Berikut adalah wawancara. Pak, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Sayyidina. Saya mahasiswa magang dari Institusi Politeknik Negeri Sriwijaya, Pak. Nama saya Sujar Ah. dari Jawa Tengah, Pati. Ingin saya tanyakan Pak ya, apa yang Bapak rasakan Pak sebagai petani karet di sini setelah adanya pembangunan jalan tol di sini Pak? Soalnya ya baik-baik wae lah. Soalnya ya lemah karena ada bangunan apa wae sini kan. Ya soalnya besok kalau di depan saya ini ya rencana mau dibangun juga kan. Ini kan. Itulah. Jadi yang Bapak rasakan itu dampaknya itu positif Pak ya? Iya. Mungkin itu saja Pak ya. Terima Iya, kasih iya. banyak Pak ya. Iya. Sama-sama. Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang dirasakan oleh Bapak Sujar sebagai petani karet ialah bahwa wilayah di sekitar perkebunan menjadi sangat maju karena dengan adanya pembangunan yang berskala besar. Walaupun berdampak besar, namun bagi mereka pembangunan jalan tol ini tidak mengganggu pekerjaan mereka untuk berkebun sehari-hari. Berdasarkan hasil dari beberapa warga yang diwawancarai mengenai analisis dampak lingkungan, terutama mengenai dampak yang terjadi akibat pembangunan jalan tol ini, serta bagaimana cara pencegahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa dampak yang dirasakan warga sekitar khususnya Desa Lubuk Keranji ini berbeda-beda. Namun yang menjadi keluhan dan fokus utama daripada warga adalah mengenai jalan mereka yang rusak. Harapan warga di kemudian hari, jalan akses desa mereka dapat diperbaiki menjadi seperti semula atau bahkan lebih baik. Dalam hal ini, AMDAL berperan sangat penting dalam proses pembangunan jalan tol agar resiko-resiko yang dapat terjadi dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan.